Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Hai guys, perkenalkan nama saya Donika Besia, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Di sini saya akan memperjelaskan tentang keterampilan dasar mengajar. Ada 8 jenis keterampilan dasar mengajar. Yang pertama, membuka dan menutup. Yang kedua, memberi penguatan. Yang ketiga, menyadakan variasi. Yang keempat, menjelaskan. Yang kelima, bertanya. Yang keenam, memimpin diskon kecil. Yang ketujuh, mengelola kelas. Dan yang kedelapan, mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang pertama, membuka pembelajaran. Membuka pembelajaran adalah usaha yang dilakukan oleh guru atau instruktur pada saat mengawali pembelajaran dalam rangka menciptakan kondisi sikap mental, pemusatan perhatian, dan untuk membangkitkan motivasi agar peserta didik siap melakukan aktivitas belajar. Tujuan dan aspek kegiatan menciptakan kondisi sikap mental untuk belajar bagi peserta didik. Aspek kegiatan menciptakan kondisi sikap mental, menarik perhatian, membangkitkan motivasi, dan memberikan acuan tentang kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menutup pembelajaran atau closer adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru atau dosen atau instruktur untuk mengakhiri pembelajaran. Tujuannya untuk memberi gambaran menyeluruh tentang pengalaman dan hasil belajar. Aspek melakukan validasi atau merangkum, mengonsolidasi hal-hal pokok, mengevaluasi, dan memberikan tindakan lanjutan. Yang ketiga, mengadakan variasi. Variasi stimulus adalah upaya guru instruktur dalam menciptakan kondisi belajar yang bervariasi, sehingga pembelajaran selalu menarik atau menyenangkan dan efektif. Tujuannya yaitu memelihara suasana pembelajaran untuk selalu menarik, menyenangkan, tidak membosankan, dan agar peserta didik tetap instuasi gairah, penuh perhatian, dan berperan serta aktif dalam pembelajaran. Aspeknya variasi instruksi, suara, silaskan, kontak pandang, gerakan badan, pemusatan perhatian, posisi guru di kelas. Variasi penggunaan media pembelajaran, variasi penggunaan metode pembelajaran. Keempat, menjelaskan. Menjelaskan adalah menyajikan informasi secara lisan atau dibantu media yang diorganisasikan secara sistematis. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman dan fungsionalitas yang menunjukkan hubungan sebab akibat dari sesuatu yang diketahui dan yang belum diketahui. Aspek kegiatan merencanakan isi pesan, merencanakan cara menyampaikan isi pesan, merencanakan penerimaan pesan, memberikan ilustrasi sesuai dengan latar belakang pengamatan, memberikan contoh untuk memberi penguatan pengalaman. Yang kelima, memberi penguatan. Memberi penguatan adalah segala sesuatu bentuk respon terhadap sesuatu tingkah laku dan penampilan peserta didik yang dapat menimbulkan kemungkinan berulangnya tingkah laku tersebut. Tujuan untuk memberikan respon dan atau umpan balik baik berupa dorongan, kenjaran, atau koreksi atas perbuatan atau responnya. Aspek kegiatan memberikan penguatan verbal dengan mengungkapkan lisan seperti baik, bagus, tepat, dan sebagainya. Memberikan penguatan nonverbal
atau isyarat seperti angkukan kepala, angkukan ibu jari, jabat tangan, dan sebagainya. Yang kelima, bertanya. Bertanya merupakan stimulus efektif untuk mendorong kemampuan berpikir dan kemampuan menemukan pendapat, gagasan, atau jawaban. Tujuannya untuk meningkatkan aktivitas belajar peserta didik seperti mengembangkan kemampuan berpikir, meningkatkan partisipasi, memusatkan perhatian, dan mengembangkan rasa ingin tahu. Aspek kegiatannya bertanya dengan penuh antusias dan kehangatan, mengatur pola lalu lintas pertanyaan atau sebarang, hindari pertanyaan bermakna ganda atau membingungkan, bertanya secara berjenjang, bertanya untuk mengenali, berikan waktu secukupnya untuk menjawab. Yang keenam, memimpin diskusi kelompok kecil. DKK merupakan cara untuk memberi ruang dan peluang bagi peserta didik untuk menguasai suatu konsep atau pemecahan masalah melalui proses berpikir, bertindak, berlatih untuk bersikap dalam memberi dan menerima pendapat orang lain secara positif. Tujuannya untuk memberi ruang dan peluang bagi peserta didik untuk belajar secara aktif, partisipatif dalam menguasai dan memecahkan masalah, dan mengembangkan pola berpikir positif dalam bertindak. Aspek kegiatannya memberi ruang dan peluang untuk belajar aktif, memberi ruang dan peluang untuk belajar menguasai dan memecahkan masalah, mengembangkan pola pikir interaktif dan positif. Yang ketujuh, mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah kemampuan untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan keterampilan untuk mengembalikan kondisi belajar secara optimal. Tujuannya untuk menciptakan dan memelihara atmosfer pembelajaran lebih baik dan optimal, dan menjaga situasi pembelajaran terhindar dari perilaku yang menyimpan. Aspek kegiatan keterampilan yang berhubung dengan menciptakan kondisi belajar yang optimal, yaitu 1. Menunjukkan sikap tanggap, 2. Membagikan perhatian, 3. Memusatkan perhatian kelompok, 4. Memberi petunjuk, 5. Menegur. Keterampilan yang berhubung dengan mengembalikan kondisi belajar yang optimal, yaitu 1. Memodifikasi tingkah laku, 2. Mengembalikan kelompok, 3. Menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Dan yang terakhir, yang ke-8, kelompok kecil dan perorangan adalah kemampuan dalam mengembangkan terjadinya hubungan interpersonal yang sehat dan akrab antara guru dengan peserta didik, maupun peserta didik dengan peserta didik lainnya, baik dalam kelompok kecil maupun perorangan. Tujuannya untuk mengembangkan kualitas hubungan antara pribadi secara sehat, saling memahami, dan penuh keakraban. Aspek kegiatannya melakukan hubungan antara pribadi, mengorganisasi kelompok kecil, memfasilitasi kegiatan belajar peserta didik, dan membimbing dan mengajarkan.